guys, ini betul-betul menyentuh hati. Ya, sangat tersentuh. Ini Xi Jinping langsung mengatakan kepada yang di Pertuan Agung. Apa maknanya? Sangat bangga ya. Kita melihat Malaysia begini aja sangat bangga. Apalagi apabila itu terjadi kepada kita. Ini luar biasa sekali bangganya. Benda sekecil ini saja ya. Begitu tidak dapat suplai dari Malaysia, maka perusahaan besar juga akan berhenti beroperasi. Gila nggak guys ya? One, two, three, come on! Assalamualaikum dan selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya di sini. Apa kabar Anda semua di sana guys ya? Tentunya saya tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh untuk mendoakan kita semua semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan apapun itu bentuk kegiatan aktivitas yang ada di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada kabar terbaru. Namun saya katakan bahwa kita sudah mengetahui ya, orang penting ya. Orang nomor satu dari Cina itu datang ke Malaysia. Xi Jinping datang ke Malaysia. Dan saat ini, Malaysia sudah menjadi trending topik dunia, guys. Ya, semua media-media yang ada di dunia ini sekarang berfokus ke Malaysia. Nah, terlihat karena kunjungan Xi Jinping ke Malaysia, ini banyak mempererat antara hubungan perdagangan kedua negara, guys. Dan ini dinilai oleh banyak orang membuat Malaysia semakin gahar, semakin garang lagi. Itu terbukti dari banyaknya media-media yang memberitakan Malaysia saat ini. Malaysia just met with the Chinese president. And what's important is this comes a few days after Malaysia refused to buy American warships and they bought Turkish warships instead. Something worth knowing, this is actually the Chinese president Xi Jinping's first time visiting Malaysia since 2013, because in that time Malaysia started to get much closer with the West. Although it seems like China is being quite smart and they're jumping on this specific opportunity. If you don't know, the US recently placed 24% tariffs onto Malaysia, and the US is Malaysia's second largest trading partner. In fact, China is their largest. And the official reason that Xi Jinping has visited Malaysia is to show Malaysia that China is a far more reliable trading partner, and they should start to get closer with China rather than the US. In fact, the Chinese president spoke on this. He said, quote, "China is committed to working with Malaysia and other Southeast Asian nations to combat geopolitical confrontation." Now, whilst on the topic, this is a really good example of how US tariffs are doing the opposite of what they're intended for. Rather than these tariffs forcing these countries closer to the US so that the tariffs don't affect them anymore, these countries are actually moving closer to countries with no tariffs, like China, for example. So the US is kind of being isolated by placing tariffs onto all of these countries. But anyways, you can leave me a follow for some more global news like this. China's going to win this trade war for one reason and one reason only, and I do not see it being covered on the news. And that is leverage. China does not have manufacturing plants in the United States. However, the United States, our companies, have manufacturing plants in China. So what is it that China imports from the United States? Soybeans, wheat, rice, agricultural produce, which they can get from pretty much any other country. China does not need the United States. We, however, are highly invested in and committed to China because we have our plants there. And so for our US companies to move our manufacturing back to the United States or any other country for that matter, it costs billions of dollars. It takes several years. You have to pass zoning. You have to pass the vote from the citizens that live in the area. It's a lengthy, expensive process. Not to mention the fact that Donald Trump has been so inconsistent on his tariff policy. Why would any US company trust what he has to say regarding trade policy? So, therefore, China has all of the leverage. We have a lot to lose by losing China. China has absolutely nothing to lose if they want to pick a different country to trade with. And that's why I'm predicting right now that Donald Trump is going to remove his tariffs from China. Bahkan orang-orang luar sudah mulai memberitakan hal terkait tentang ini, guys. Sudah mulai melirik Malaysia dan juga Cina, kedekatan dari kedua negara ini, guys. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami ucapkan kepada Malaysia, Vietnam, dan juga Kamboja yang telah mengukuhkan
Amanah yang sangat tinggi sehingga negara Cina itu percaya terhadap ASEAN. Kita berbicara bukan dari individu-individu negara, guys. Namun kita sekarang berbicara tentang regional ASEAN ini, guys. Ya. Bahkan ketegangan semakin terjadi, semakin memanas, hampir terbakar. Tapi bersyukurnya kita banyak negara di ASEAN ini yang masih dipercaya Cina, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kebalikan daripada itu, ya. Cina lebih mempercayai negara-negara di ASEAN ini, dan negara di ASEAN ini itu dapat memegang amanah yang baik, guys, sehingga meningkatkan marwah yang ada di ASEAN ini. Kalau mereka mulai bekerja sama kepada banyak negara di ASEAN termasuk Vietnam, Malaysia, Kamboja, maka itu juga akan berdampak kepada negara-negara di ASEAN lainnya, termasuk juga Indonesia. Diakui juga barang-barang Cina banyak di Indonesia ini, guys. Semoga akan semakin banyak ya, gara-gara akibat ini, ya. Ini akan semakin banyak perusahaan-perusahaan asing dari Cina itu melabur ke Indonesia. Jadi ke Malaysia, Vietnam, Indonesia. Indonesia juga dapat kebagian, guys. Sehingga impian kami semua itu terwujud, yaitu adalah membuka peluang pekerjaan sebesar-besarnya. Dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya karena masih mempercayai ASEAN ini. Dan Malaysia turut serta meningkatkan marwah ASEAN, ya, di mata Cina saat ini. Terima kasih. 很高兴同伊布拉欣最高元首陛下再次的会面。中国和马来西亚是好朋友、好邻居、好伙伴，我们常来常往，亲如一家。我这次应你的邀请来访，既是赴半年前我们的吉隆坡之约，也是为同你一道开启中马关系新的黄金50年。中马关系走过了波澜壮阔的半个世纪，正迎来更加美好的广阔前景。我愿同陛下一道努力，引领中马关系长期稳定发展，共同打造高水平战略性的中马文明共同体，谱写中马柏林友好、团结合作的新篇章，更好的造。 Guys, ini betul-betul menyentuh hati, ya. Sangat tersentuh. Ini Xi Jinping langsung mengatakan kepada yang di Pertuan Agung. Apa maknanya? Xi Jinping datang-datang ke Malaysia, Vietnam, Kamboja, terutama Malaysia, dan menemui yang di Pertuan Agung saat ini. Dia mengatakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, rasa persaudaraan yang tinggi. Jadi Xi Jinping itu mengatakan bahwa Malaysia ini adalah bagian dari saudara mereka. Hebat kan? Bagaimana adab yang telah ditumbuhkan oleh orang-orang Malaysia saat ini tidak pernah mengecewakan, termasuk Cina. Dan apabila Cina terus mempercayai Malaysia dan berbagai negara ASEAN, tentu ini tidak akan membuka peluang banyak bagi negara-negara di luar sana. Tapi apabila Cina sudah kecewa, maka dia akan berpindah ke tempat lain, itu akan merugikan kita. Dan Malaysia saat ini sudah mulai terus saja menjaga dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap berbagai negara termasuk Cina. Dan itu adalah wujud terus menerus, ya, mereka lebih mempercayai negara-negara di ASEAN ini. Itu makna yang paling penting. Lalu ada di panggung dunia. Xi Jinping adalah tokoh yang membentuk masa depan Tiongkok dan mungkin dunia. Lahir dari keluarga elit, Xi lahir tahun 1953. Ayahnya adalah tokoh revolusioner, tapi keluarganya pernah jatuh saat revolusi kebudayaan. Karier politik panjang. Sebelum jadi presiden, Xi naik perlahan lewat jabatan daerah, dari desa terpencil sampai jadi ketua partai. Presiden seumur hidup. Di 2018, batas masa jabatan Presiden Tiongkok dicabut. Artinya, Xi bisa menjabat tanpa batas waktu. Visi China Dream. Xi Jinping ingin Tiongkok jadi kekuatan dunia lewat teknologi, militer, dan kekuatan ekonomi global. Tokoh kontroversial. Di dalam negeri, ia dikenal tegas dan disiplin.
tapi juga banyak dikritik soal kebebasan sipil dan sensor. Xi Jinping bukan cuma presiden, dia adalah arsitek Tiongkok modern yang langkahnya diamati dunia. Follow buat lebih banyak profil tokoh dunia yang mengubah sejarah. Dah nasi lemak ni. Nasi lemak ni sarapan rakyat Malaysia. Tapi nak buat sebungkus ni, bahan-bahannya bukan datang dari kebun sebelah rumah aja, tapi dari merata-rata tempat. Nasi lemak kita ni beras dari Tanjung Karang, cili dari Negeri Sembilan, kelapa dari Bagan Datuk dan ikan bilis dari Labuan. Itu baru contoh yang mudah. Ya, sekarang bayangkan produk kompleks macam iPhone. Komponennya ni datang dari seluruh dunia. iPhone tu chip dari Taiwan, skrin dari Korea, bateri dari China, modem dan memori dari Amerika Syarikat, storan dari Jepun, kamera dari pelbagai negara dan akhirnya dipasang di China. Kos iPhone sebelum tarif $549. Lepas tarif mungkin setinggi $1,400. Kalau buat sepenuhnya di US, ada yang mengatakan dia boleh mencecah $3,500 atau RM16,000. Ya, tapi bila harga naik di Amerika Syarikat, negara lain pun terkesan. Ini sebab harga iPhone global biasanya ikut harga di Amerika. Malaysia pun sebenarnya komponen penting rantaian bekalan dunia. Antara ekspor utama kita ialah semiconductor. Malah masa di COVID dulu, kilang Ford di Amerika terpaksa hentikan operasi sebab tak dapat chip dari Malaysia. Chip tu kecil aja ya, tapi bila tak ada, kilang besar pun tak boleh jalan. Terkini, Amerika Syarikat dah beri pengecualian kepada komponen smartphone dan komputer, khususnya dari China. Legalah sekejap ya, peminat-peminat iPhone kita ni. Tapi pengecualian ni pun kita tak tahulah sampai bila. Bila-bila masa saja, Trump boleh naikkan balik tarif. Daripada sebungkus nasi lemak ke telefon pintar, semua negara saling bergantung. Tak ada satu negara pun boleh buat semua benda tu dibuat sendiri. Ya, tarif tinggi ni macam jam lah ya, semua tersekat. Dari pengeluar, pengguna sampailah pelabur. Perdagangan terbuka penting, terutamanya untuk negara perdagangan macam negara kita Malaysia. Jangan gaduh-gaduh, kita niaga baik-baik boleh tak? Guys, jadi satu hal yang paling saya tangkap di dalam benak saya ini, guys, bahwa ternyata kilang atau perusahaan Ford di Amerika itu pernah tidak beroperasi, tidak jalan, tidak membuat mobil, tutup sementara karena tidak mendapat suplai chip semikonduktor dari Malaysia. Nah, itu pengaruhnya sangat besar, guys. Benda sekecil ini saja, ya. Begitu tidak dapat suplai dari Malaysia, maka perusahaan besar juga akan berhenti beroperasi. Gila nggak, guys, ya? Jadi bagaimana Malaysia itu sudah dapat menjadi faedah yang jadi manfaat yang sangat besar bagi banyak perusahaan-perusahaan dunia. Ford Amerika berhenti, guys, apabila Malaysia itu komplain sedikit saja dan tidak mengirimkan semikonduktornya. Apa yang akan terjadi? Ya, mobil Ford itu tidak akan jadi. Ini baru dari satu kilang atau perusahaan saja, guys. Kita belum membahas dari banyak perusahaan-perusahaan yang ada. Ya, itu besarnya pengaruh Malaysia terhadap global. Ya, belum lagi kita bahas dari perusahaan seperti mungkin peti ais atau kulkas, ya, dan juga perusahaan ini elektronik yang ada di dunia ini, guys. Saya yakin ada chip semikonduktor Malaysia di dalamnya. Seperti juga mesin cuci dan juga lain-lainnya, termasuk Icon atau AC. Itu manfaatnya. Jadi Malaysia ini berperan penting, sangat-sangat penting di mata global termasuk Amerika. Karena banyak sekali barang-barang dari Amerika dan Cina. Itu chip semikonduktornya diproduksi oleh orang-orang Malaysia. Keren, guys. Dan saya doakan ya perusahaan atau kilang pembuatan chip semikonduktor di Indonesia, terutama di Riau Kepulauan, ini cepat terrealisasi, guys. Karena sangat bangga ya kita melihat Malaysia begini aja, sangat bangga. Apalagi apabila itu terjadi kepada kita. Ini luar biasa sekali bangganya. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.